Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat landing page seperti ini tanpa coding sama sekali. Nah, untuk studi case kali ini kita akan membuat landing page event lari ya, tapi nanti teman-teman bisa kembangkan menjadi landing page apapun ya, karena caranya sama, tinggal disesuaikan kontennya saja. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula pasti bisa membuat website seperti ini, asalkan menonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, ketemu lagi di konten seputar pembuatan website tanpa coding. Dan kali ini kita akan belajar membuat website landing page yang previewnya sudah teman-teman lihat di depan tadi. Untuk studi case kali ini, kita akan belajar gimana cara membuat landing page untuk event lari. Ya, karena sekarang lagi banyak banget ya orang yang olahraga lari dan banyak event lari juga. Tapi meskipun studi case-nya untuk event lari, ya nanti teman-teman bisa kembangkan untuk bikin landing page nggak cuma event aja ya. Jadi semua pembuatan landing page basicnya ini sama, tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan kontennya saja. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah bisa membuat landing page sendiri, kalian juga bisa mengubah skill ini untuk menghasilkan uang. Karena kalau kita lihat jasa pembuatan website landing page itu harganya lumayan ya, mulai dari 1,5 juta. Bahkan kalau di situs freelance luar negeri, itu harganya bisa sampai ratusan dolar. Jadi lumayan banget ya, bisa jadi tambahan penghasilan atau mungkin malah bisa jadi bisnis baru buat teman-teman. Nah, seperti biasa untuk membuat sebuah website, kita butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website, contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Untuk proyek kali ini aku akan menggunakan hosting dan domain dari Hostinger ya. Nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah. Jadi Hostinger ini adalah salah satu penyedia web hosting di Indonesia yang menurutku sangat bisa dihandalkan ya. Pertama di sini harganya terjangkau, mulai dari 12.000 per bulan, teman-teman sudah bisa dapetin hosting dengan performa yang bisa dihandalkan. Ada tim support 24 jam yang tersedia buat teman-teman kalau misalnya ada kendala. Performa website yang ngebut karena di sini storage-nya sudah pakai NVMe, ada fitur CDN dan bandwidth-nya unlimited. Soal keamanan juga nggak perlu khawatir karena di sini sudah dilengkapi dengan SSL gratis, pendeteksi malware, perlindungan privasi, dan juga pemblokiran IP untuk mencegah akses yang mencurigakan. Aku sendiri pakai web hosting dari Hostinger ini untuk beberapa project websiteku dan website klien, dan aku cukup puas dengan performa hostingnya. Untuk cara belinya, kita bisa pilih dari paket yang tersedia di sini. Saran aku teman-teman pilih paket yang minimal premium ya, karena untuk paket yang single ini belum ada gratis domain, sedangkan untuk yang paket premium ini sudah dapat gratis domain selama 1 tahun. Jadi lumayan banget, bisa lebih hemat, dan juga di sini storage-nya tuh lebih gede teman-teman. Plus, untuk yang paket premium ini bisa digunakan hingga 25 website. Kalau ada budget lebih, bisa pilih paket yang bisnis, atau bisa cloud startup sekalian biar lebih ngebut websitenya. Misalkan di sini aku pilih paket yang premium, kita tinggal klik pilih paket. Kemudian teman-teman bisa pilih durasi hostingnya. Ini ada pilihan mulai dari 1 bulan, 12 bulan, sampai 48 bulan. Kalau kita pilih yang 12 bulan, harga per bulannya itu jatuhnya jadi 39.000 per bulan. Nah, jadi lebih hemat kalau teman-teman pilih paket yang 48 bulan sekalian, karena harganya per bulan jadi 24.000. Plus dapat tambahan gratis selama 3 bulan. Jadi lebih hemat kalau misalnya teman-teman pilih yang paket 48 bulan ini. Aku nggak rekomendasikan teman-teman pilih paket yang 1 bulan ya. Karena di sini teman-teman nggak dapat gratis domain dan juga harganya itu jadi normal. Terus kalau sudah, di bawah silahkan ketikkan nama domain yang kalian inginkan. Nanti kalau domainnya tersedia, lihat di sini harganya jadi 0 ya. Karena kita dapat gratis selama 1 tahun pertama, kita klik aja. Kemudian untuk durasi domainnya kalian juga bisa pilih. Kalau mau yang gratis, kita pilih yang 1 tahun. Terus kalau sudah, teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, di sini kalian klik yang punya kode kupon ini. Lihat teman-teman di sini harga setelah didiskon itu jadi 1.195.000. Nah, kalian bisa tambahkan kode kupon Yokobom seperti ini, terus klik tambahkan, dan lihat total harganya berkurang jadi 1.075.000. Jadi lumayan banget kalian bisa dapat tambahan diskon 10%. Nah, kalau sudah kita klik lanjutkan, kemudian kalian bisa buat akun baru. Pastikan kalian pakai email baru ya, supaya kode kuponnya itu bisa digunakan. Terus nanti kalian bisa buat password baru di sini.
Atau bisa juga langsung buat akun pakai akun Google kalian. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman form seperti ini. Silahkan diisikan aja, terus klik lanjutkan. Terus silahkan pilih metode pembayarannya. Di sini bisa pakai kartu kredit, PayPal, atau bisa pakai bank transfer dan juga kris ya. Silahkan dipilih. Terus teman-teman lihat dulu di bagian harganya. Di sini ada penambahan pajak ya, teman-teman. Jadi total harga yang harus dibayarkan kalian bisa lihat di bagian sini. Kalau sudah semuanya, tinggal diklik buat tagihan pembayaran. Nah, kemudian silahkan lakukan pembayaran di sini. Oke, ini aku bayar dulu. Nah, ini udah aku bayar. Kemudian tunggu sebentar untuk prosesnya. Dan kemudian kita akan di-redirect ke halaman onboarding Hostinger seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung install WordPress ya. Caranya teman-teman bisa pilih salah satu yang ini. Misalnya kita buat untuk diri sendiri. Terus klik selanjutnya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih buat website. Terus klik selanjutnya lagi. Kita pilih yang WordPress ya, karena kita mau pakai WordPress. Kemudian klik selanjutnya. Lalu di bagian sini, teman-teman bisa pilih password adminnya ya. Defaultnya akan dibuatkan password acak seperti ini. Ini password untuk login ke WordPress-nya nanti. Nah, kalau teman-teman mau ganti, silahkan diganti, silahkan dihapus. Lalu ketikkan password kalian. Passwordnya harus mengandung ini semua ya. Karena kalau nanti nggak mengandung ini semuanya, nggak bisa dibuat. Terus kita klik selanjutnya lagi. Di sini kita pilih yang buat web dari nol aja ya. Klik yang ini. Kemudian silahkan pilih nama domain kalian, klik selanjutnya. Di sini kalian diminta untuk memasukkan informasi nama domainnya ya. Silahkan diisi aja. Kalau sudah, klik tombol selesaikan ini. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk lokasi data centernya ya. Kalau misalnya target website kalian Indonesia, silahkan pilih Indonesia. Tapi kalau misalnya target audiens website teman-teman itu di luar negeri, silahkan dipilih sesuai dengan negaranya. Kalau nggak ada, pilih yang paling terdekatnya. Di sini aku pilih Indonesia aja, terus klik selanjutnya. Nah, ini mulai proses menginstal WordPress-nya, kita tunggu dulu aja. Nah, ini WordPress-nya sudah terinstall dan kita langsung otomatis di-redirect ke halaman dashboard WordPress-nya seperti ini ya. Terus teman-teman lihat di bagian sini ada notifikasi untuk verifikasi domain ya. Nah, jadi silakan teman-teman buka email kalian untuk verifikasi domainnya. Nah, sampai sini selamat, teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress di hosting sendiri. Oke, sekarang kita setting dulu ya ke bagian general. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu setting, ya arahkan mouse-nya ke sini, kita pilih yang general. Kemudian di bagian site title, silahkan diganti dengan nama website yang kalian inginkan, atau bisa juga nama eventnya ya. Karena dalam studi case kali ini kita akan membuat website untuk event lari. Lalu di bagian tagline-nya silahkan dimasukkan tagline bisnisnya, atau websitenya, atau eventnya. Kemudian di bagian set icon-nya, kalau misalnya teman-teman sudah punya, silahkan di-upload di bagian sini. Ya, ini aku skip dulu aja. Kita langsung scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian time zone-nya kita sesuaikan aja Indonesia ya, UTC plus 7. Oke. Terus kita scroll ke bagian bawah, klik Save Change. Kemudian teman-teman lihat ya, di bagian bawahnya settings ini ada menu permaling nih. Ya, kita klik aja. Lalu pastikan teman-teman di bagian permaling strukturnya sudah menjadi post name ini ya. Kalau belum, misalnya masih di tempat lain kayak gini, diklik aja yang post name, terus scroll ke bawah, klik Save Change. Oke, sekarang kita install tema dulu ya. Caranya, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian appearance ini, terus klik yang themes, terus klik yang add theme ini, kemudian install tema Hello Elementor yang ini ya. Kalau misalnya nggak muncul, teman-teman ketikkan Hello Elementor di kolom search ini. Nah, terus diinstal tema yang ini, Hello Elementor. Ya, kita klik install, terus klik activate. Selanjutnya, kita install plugin Elementor. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa langsung install dari ini. Dari sini ada tombol install Elementor. Tapi ini aku ajarin langsung aja dari plugin ya. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu plugin. Ya, kita klik dulu aja yang install plugin ini. Jadi biasanya teman-teman di sini akan mendapatkan plugin bawaan dari Hostinger ya. Nah, ini pluginnya nggak kita butuhkan teman-teman, jadi kita hapus saja. Caranya gini, kita checklist dulu semuanya, kemudian pilih block action, kita pilih yang deactivate. Terus klik apply dulu. Nah, kemudian kita hapus plugin yang tidak diperlukan. Nah, apa saja yang tidak diperlukan? Ini, plugin-plugin bawaan dari Hostinger ini kita nggak perlukan, jadi kita hapus saja. Caranya gini, kita checklist semuanya lagi. Terus yang bagian light speed-nya, nah ini kita masih butuh nanti ya. Kita uncheck seperti ini, terus kita pilih yang block action, pilih yang delete, klik apply. Oke. Nah, ini semua pluginnya sudah kehapus. Sekarang kita tambahkan plugin Elementor. Caranya kita klik tombol add plugin di sini. Kemudian teman-teman silahkan ketikkan Elementor di bagian search ini.
Terus klik install plugin Elementor yang ini, ya. Pastikan yang by Elementor ini. Kita klik install now, terus klik activate. Nah, kalau dibawa masuk ke halaman onboarding seperti ini, di sini kita nggak perlu login atau bikin akun dulu ya. Kita langsung klik close saja, tombol close-nya ada di pojok kanan atas nih. Oke, ini pluginnya sudah terinstall. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti di bagian dashboard-nya ya, di sini ada notifikasi-notifikasi seperti ini. Ini sebenarnya teman-teman nggak perlu hiraukan semuanya ya, tinggal di close saja nih. Nah, seperti ini nanti bakal hilang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk buat halaman baru. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian pages ini teman-teman. Ya. Terus pilih yang add page. Terus ini kita close saja. Nah, terus teman-teman silahkan buat judulnya. Misalnya judulnya aku buat nama eventnya ya, seperti ini. Kemudian kita klik tombol Edit with Elementor yang ini. Ya, kita klik. Terus ini kalau muncul pop-up seperti ini, kita close saja. Nah, ini adalah editor Elementornya. Tampilannya seperti ini. Ya. Sekarang kita setting untuk page settingnya dulu. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian page setting di atas ini. Yang ikonnya gear ini. Lalu lihat di sebelah kiri di bawah teman-teman. Ya, di bagian page layout. Yang bagian default, diklik aja. Terus kita pilih yang Elementor Canvas ya, supaya nanti kanvasnya bersih dari judul dan juga headernya. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat kontainer baru dengan cara klik icon plus di tengah ini. Kita pilih yang Flexbox. Kemudian teman-teman pilih yang satu kontainer aja yang anak panahnya ke bawah ini. Oke. Terus lihat di sebelah kiri teman-teman ya. Nah, di bagian min height-nya ini, nah teman-teman bisa geser ke kanan ya, supaya nanti di bagian kontainer yang pertama ini aku pengen buat tingginya itu minimal 960. Nah, ini bisa digeser seperti ini. Nah, supaya tinggi ya, teman-teman. Nah, aku buat seperti ini. Kalian bisa geser atau bisa diisikan langsung di sini 960 seperti ini. Terus di bagian justify kontennya ini kita pilih yang end. Nah, supaya nanti kontennya itu ada berada di bawah kontainernya, bukan di tengah atau di atas, ya. Terus kita masuk ke tab style. Kemudian di bagian background type-nya kita pilih yang klasik ini. Lalu di bagian image-nya, di sini aku akan upload image baru. Kita pilih select file ini. Aku upload image yang orang lari ini ya. Terus kita klik select. Nah, nanti akan muncul di bagian sini teman-teman. Lihat nih ya. Terus teman-teman lihat di bagian kiri lagi. Ini kalau misalnya muncul seperti ini ya. Ini kan ada pemberitahuan seperti ini. Ini sebenarnya opsional aja. Kalian nggak perlu hiraukan. Bisa klik close saja. Oke. Terus di bagian positionnya ini kita pilih yang center-center ya, supaya berada di tengah. Lalu di bagian attachment-nya kita pilih yang default aja. Lalu di bagian repeat-nya, nah kita pilih yang no repeat. Kemudian di bagian display size-nya di sini aku pilih yang cover. Oke, terus kita pilih yang bagian ini border nih, kita klik. Nah, untuk memberikan efek tepian ya teman-teman. Tepian ini kan kalau kita lihat di sini tuh full seperti ini. Ya, di sini aku akan coba berikan efek ada tepi-tepiannya. Nah, caranya gini, kita pilih yang bagian ini. Border type-nya kita pilih yang solid. Lalu di bagian border width-nya, di sini aku isi 20. Kemudian di bagian border color-nya aku pilih warna putih. Lalu di bagian border radius-nya, di sini aku isikan 40. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, dengan ini kita akan membuat nih, di tepi-tepiannya ini seolah-olah ada tepi-tepiannya gini ya. Ada border radiusnya. Dan kita buat melengkung seperti ini. Oke, kemudian kita klik publish dulu aja. Sekarang kita tambahkan elemen baru ya, elemen atau widget baru. Caranya gini, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian yang pojok kiri atas ini, ada icon plus ya, kita klik. Terus kita tambahkan elemen yang pertama itu aku pengen tombol ya, tombol. Terus kita klik plus lagi di pojok kiri atas, kemudian masukkan widget heading yang ini, yang T ini, kita klik. Kita ulangi lagi. Nah, nanti semua widget ini akan masuk di sini, teman-teman. Nih, di bagian sini, ya, yang kita masukkan tadi. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Kita masukkan widget lagi ya. Klik icon plus di pojok kiri atas. Kemudian klik yang text editor. Ini bisa diklik atau bisa seperti ini. Diklik, terus di drag ke bagian bawahnya sini. Nah, sini kayak gini juga bisa. Ya. Tapi paling mudah sebenarnya diklik dulu. Diklik aja maksudnya ya. Oke, terus yang terakhir kita tambahkan add element lagi. Terus kita tambahkan widget button atau tombol ini. Kita klik. Nah, jadi ada 4 widget ya. Pertama tombol, yang kedua heading, yang ketiga text editor, yang keempat tombol lagi. Seperti ini. Terus sekarang kita tambahkan kontennya dulu ya. Caranya gini. Pertama kita klik yang tombol bagian atas ini. Terus lihat di sebelah kiri. Nah, di bagian text-nya, di sini aku ganti
Misalnya seperti ini ya, event lari terseru 2030. Wah, masih jauh banget ya. Nah, terus di bagian linknya, ini karena yang bagian atas ini sebenarnya nggak pengen aku fungsikan sebagai tombol ya, jadi linknya ini aku hapus aja. Oke, linknya dikosongin seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya diklik aja, yang heading ini. Terus lihat di sebelah kiri lagi. Nah, kita ganti titelnya. Misalnya di sini aku tulis Fun Run seperti ini ya. Lalu di bagian bawahnya sama, kita klik. Terus lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Nah, ini aku ganti teksnya misalnya seperti ini. Lalu tombol yang bawahnya kita klik. Nah, kemudian di bagian teksnya di sini aku ganti jadi daftar sekarang. Dan di bagian linknya, nah di sini teman-teman silahkan isikan gini. Tanda pagar seperti ini. Terus tulis daftar gini aja. Oke, disamakan dulu aja. Nanti aku jelasin gimana cara membuat link yang bisa men-scroll ke bawah. Ya, disamakan seperti ini dulu aja. Oke, kalau sudah kita klik publish dulu aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah memasukkan semua kontennya, langkah berikutnya adalah mengedit bagian stylenya, teman-teman. Ya, caranya gini, kita klik yang pertama dulu ya, yang bagian ini, event lari ini, tombol yang atas ini kita klik. Terus lihat di sebelah kiri, kita masuk ke tab style. Nah, style ini adalah fungsinya untuk mengedit atau mengcustomize bagian tampilannya. Oke, pertama, di bagian text color-nya, di sini aku ganti jadi warna hitam. Ya, lalu di bagian color-nya ini aku ganti jadi warna putih seperti ini. Kemudian di bagian ini tipografi kita klik icon pensilnya. Nah, di sini kalian bisa ganti untuk jenis fontnya. Ini ada banyak ya bawaannya, kalian bisa ganti misalnya mau pakai font yang kayak gini juga bisa ya. Ini bebas. Di sini aku pakai font Inter aja namanya. Nah, seperti ini. Size-nya aku pilih 16 saja. Kemudian weight-nya aku pilih yang normal, weight itu ketebalannya ya. Oke, cukup segini aja. Terus kita klik di luar dulu seperti ini. Kemudian di bagian border radiusnya diisikan 100 teman-teman. Nah, supaya ini ada lengkungan di bagian tepi-tepinya ini. Kalau kita isi 0, ya misalnya teman-teman pengen yang tegas gitu. Nah, ini diisi 0 ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat rounded ya di tepian-tepiannya gini. Oke, cukup. Sekarang kita klik yang bagian bawahnya, Fun Run ini, yang judulnya. Terus lihat di sebelah kiri lagi, masuk ke tab Style. Kemudian di bagian tipografinya, di sini fontnya aku ganti lagi. Size-nya di sini aku isi yang paling gede, teman-teman. Yang paling gede, yang besar maksudnya ya. 230 cukup. Lalu mungkin untuk weight-nya aku coba pakai yang bold. Cukup ya, segini aja. Terus di bagian bawahnya, oke kita klik di luar dulu. Kita ganti text color-nya jadi warna putih seperti ini teman-teman. Nah, nice. Oke. Lalu supaya nggak kelihatan sedikit ya, ini kan teksnya warna putih dan background-nya tuh warnanya terang juga. Nah, kita beri efek text shadow teman-teman. Nih di bagian ini ada menu text shadow nih. Ya, diklik icon pensilnya, nanti dia akan memberikan efek bayangan di fontnya. Oke, di sini aku setting blurnya kita biarin 10 aja. Yang bagian horizontalnya, kita buat 0 aja. Vertikalnya aja kita turunin, teman. Nah, seperti ini mungkin. Terus untuk colornya di sini opacity-nya, nih di bagian sini, aku geser ke kiri sedikit. Nah, supaya nggak terlalu tebel banget, teman-teman. Oke, blurnya mungkin aku kasih 5 aja cukup ya. Nggak usah terlalu gede. Oke, cukup ya. Terus kita lanjut yang bawahnya, kita klik. Nah, terus lihat di sebelah kiri lagi masuk ke tab style. Nah, di sini tipografinya aku ganti lagi jadi Inter. Size-nya aku pilih 24. Kemudian weight-nya aku pilih yang normal aja cukup. Terus di bagian nih line height-nya ini supaya gampang kita pilih yang EM. Kemudian line height-nya kita pilih 1, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik di luar. Nah, text color-nya kita pilih. Kita ganti putih juga. Nah, kemudian kita tambahkan text shadow juga ya. Klik icon pensilnya ini. Kita ulangi langkahnya nih, yang blurnya 5 aja. Vertikalnya mungkin 5 aja cukup ya. Kemudian colornya ini, nah ini opacity-nya aku kecilin sedikit. Nah, segini cukup. Oke, nice. Terus kita lanjut yang bagian bawahnya, yang tombol nih. Kita klik, terus lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Nah, di bagian tipografinya kita klik, kita ganti jadi Inter ya. Terus size-nya aku gedein jadi 24. Kemudian sudah semua, kita klik di luar. Nah, di bagian text color-nya aku ganti jadi warna putih. Background atau color-nya ini aku ganti warnanya jadi oranye. Nah, seperti ini.
Kemudian di bagian border radiusnya kita tambahkan 100 ya, supaya ada lengkungan lagi. Oke, kemudian di bagian paddingnya teman-teman, nah ini kita klik unlink dulu. Kita setting manual paddingnya, topnya mungkin aku kasih 10, kasih 15 deh. Oke, right-nya kita kasih 40, bottom-nya 15 juga, dan left-nya 40. Nah, seperti ini, jadi tombol ini lebih besar ya dari yang atas ini. Karena yang atas ini sebenarnya bukan tombol ya. Yang aku membuat fungsi tombolnya itu yang bawah ini. Oke, cukup segini. Kalau sudah, teman-teman scroll ke bagian atas nih. Di bagian paling atas tuh ada menu atau icon titik 6 nih ya. Kita klik. Terus lihat di sebelah kiri, teman-teman. Lihat di sebelah kiri. Teman-teman masuk ke bagian layout nih, tab layout. Nah, di bagian align itemnya kita buat yang center nih. Nah, supaya semuanya tuh tersenterkan di sini. Oke, tersenterkan. Berubah jadi di tengah maksudnya ya, tersenterkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tab Advance. Nah, di bagian paddingnya kita klik yang icon link-nya dulu. Kemudian di bagian bottom-nya, bottom tuh yang ini teman-teman, ya kita isi 100 ya. Supaya ada jarak teman-teman. Nah, ini kalau kita 0, dia tuh mepet banget ya. Kita isi 100, nah cukup. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik publish dulu, terus kita bisa klik preview ya. Nah, ini untuk header hero-nya. Cakep ya. Oke, kita balik lagi ke editor Elementor-nya. Kita klik yang icon tablet ini, teman-teman. Tablet. Nah, ini untuk melihat versi responsifnya di tablet, ya. Nah, kita setting lagi, teman-teman. Pertama, kita klik yang icon titik 6. Kita buat masuk ke tab layout dulu. Nah, kita buat yang center ini sama. Udah semuanya. Nah, ini font run-nya ini terlalu besar untuk yang di tablet, teman-teman. Jadi dia turun ke bawah. Nah, kita kecilin caranya gini. Klik aja yang teksnya ini. Terus lihat di sebelah kiri masuk ke tab style. Nah, di bagian tipografi kita klik icon pensilnya. Size-nya kita turunin. Nah, kita kecilin. Nah, mungkin segini cukup. Oke, terus di bagian yang bawahnya juga sama, kita klik. Ini fontnya menurutku terlalu besar juga. Lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Nah, di bagian tipografi kita klik icon pensilnya lagi. Size-nya kita kecilin nih. Mungkin di 17 cukup. Oke, segini. Terus kita masuk ke tab mobile sekarang. Nah, kita atur untuk versi mobile-nya. Nah, ini sama teman-teman. Fontnya masih terlalu besar menurutku ya. Caranya kita klik yang teksnya lagi, lihat di sebelah kiri masuk ke tab style, tipografinya kita kecilin teman-teman. Oke, mungkin segini aja cukup. Yang atas sama kita klik icon pensilnya, lihat di sebelah kiri masuk ke tab style, tipografinya kita kecilin sedikit deh. Cukup. Yang bawahnya sama, kita klik, masuk ke tab style. Nah, ini alignment-nya kita buat center ya. Kemudian tipografinya kita kecilin sedikit lagi teman-teman. Oke, cukup. Untuk yang tombolnya kita biarin gede gini aja. Nah, untuk ukuran yang mobile ini menurutku terlalu panjang teman-teman ya ke bawahnya ini. Nah, caranya teman-teman klik yang icon titik 6 ini. Lihat di sebelah kiri masuk ke tab layout. Nah, di bagian min height-nya kita geser sedikit teman-teman. Nah, kita sesuaikan untuk versi mobile mungkin di 710 cukup ya. Jadi nggak usah terlalu panjang ke bawah. Oke, nice. Kalau sudah kita klik publish. Oke, sekarang kita buat section di bawahnya ya. Caranya scroll ke bagian bawah. Nah, kita klik yang icon plus. Kemudian kita pilih yang flexbox. Nah, kita pilih yang anak panahnya ke bawah lagi nih. Oke. Terus, lihat di sebelah kiri dulu, teman-teman. Pertama, untuk justify kontennya, kita buat yang center. Ya. Dan alignment itemnya kita buat center lagi. Terus, masuk ke tab advance. Ya. Kemudian di bagian paddingnya kita klik yang unlink nih, yang linknya nih diklik. Lalu di bagian topnya kita isikan mungkin 112, bottomnya diisi 112 ya, supaya ada jarak nanti antara bawah dan atasnya. Oke, kalau sudah kita tambahkan widget ya dengan cara klik icon plus di pojok kiri atas. Pertama kita tambahkan widget namanya heading nih, diklik. Oke, terus yang kedua kita klik icon plus lagi ya di pojok kiri atas, kemudian tambahkan widget grid. Ya, kita klik aja. Nah, seperti ini. Lihat di bagian tengah nanti akan muncul grid-nya. Terus kalau sudah diklik, lihat di sebelah kiri dulu teman-teman. Ya, di bagian ini, lihat di sebelah kiri di bagian grid outline-nya. Ya. Kolomnya kita buat 4 ya. Digeser aja 4 atau diisikan 4 seperti ini. Lalu di bagian rows-nya ini kita pilih 1. Ya. Digeser ke kiri atau diisikan langsung 1 seperti ini. Oke, supaya grid-nya di tengah nih. Dia jadi 4 seperti ini teman-teman. Ya. Selanjutnya kita masukkan kontennya dulu ya. Caranya pertama kita klik yang tengah nih teman-teman, yang bagian heading-nya kita klik, terus lihat di sebelah kiri untuk mengganti kontennya.
Nah, kita hapus ya di yang teksnya ini, misalnya aku ganti detail event seperti ini. Terus kita masuk langsung ke bagian style. Nah, kita styling langsung. Lalu di bagian alignment-nya kita buat center aja. Kemudian tipografinya di sini aku ganti fontnya jadi Inter. Size-nya mungkin aku kasih 64. Weight-nya aku biarin seperti ini. Kita klik di luar. Nah, kemudian di bagian text color-nya aku ganti jadi hitam seperti ini. Oke. Terus sekarang teman-teman klik yang bagian ini. Di yang ini kan ada icon plus nih. Nah, kita klik ya plusnya ini. Terus lihat di sebelah kiri, teman-teman di bagian search widget ini diketikkan icon, misalnya ICON ya. Terus diklik yang bagian ini, icon box. Kita klik. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ini masuknya di luar seperti ini, teman-teman, di bawah detail event. Nah, ini harusnya masuknya di bagian sini, teman-teman. Nah, caranya gini. Arahkan mouse-nya ke bagian nih, icon pensil ya. Terus kita drag ke bagian kotak ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti dia akan masuk seperti ini. Masuk di bagian grid-nya. Oke. Sekarang kita ganti kontennya dulu ya. Caranya teman-teman klik icon pensilnya, arahkan sini, klik icon pensilnya, lihat di sebelah kiri. Nah, di bagian icon kalian bisa langsung ganti, diklik aja. Di sini aku mau ganti iconnya jadi kalender ya. Silahkan ketikkan kal seperti ini, terus pilih yang kalender ini, klik insert. Oke. Terus di bagian title-nya, di sini aku ganti misalnya jadi tanggal seperti ini ya. Lalu deskripsi di bawahnya, nah kita bisa isikan ini tanggalnya. Nah, kita masukkan tanggalnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab style, terus kita langsung masuk ke bagian ini, icon. Nah, di bagian warnanya, di sini aku ganti warnanya jadi warna oranye. Ini bebas ya, teman-teman mau ganti warnanya. Terus di bagian size-nya, di sini teman-teman bisa besar dan kecilin nih. Nah, ini aku pakai kira-kira 40 pixel aja, segini cukup. Oke. Kemudian kita pilih yang konten. Nah, terus kita ganti. Pertama tipografinya aku ganti jadi Inter ya, fontnya kita samakan Inter semua. Size-nya mungkin 26 aja cukup, atau 24 aja cukup. Terus di bagian color-nya, di sini aku ganti jadi warna hitam. Oke, terus di bagian description-nya, nah ini aku langsung ganti aja untuk warna fontnya jadi hitam seperti ini. Oke, cukup. Segini aja. Terus kita masuk ke tab advance. Nah, di bagian sini, bagian padding-nya kita isikan jadi 20. Oke. Lalu teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian background, kita klik background ya. Nah, untuk background-nya kita klik klasik. Nah, di bagian color-nya ini sebenarnya teman-teman bisa ganti color-nya. Misalnya mau diganti warna merah. Nah, nanti background-nya bakal berubah warna merah. Oke. Di sini aku ganti jadi warna putih aja. Lalu di bagian border-nya kita klik. Nah, di bagian bordernya ini kita pilih yang solid ya. Kemudian border width-nya aku pilih 1, aku klik 1 ya, masukkan angka 1. Kemudian di bagian border color-nya kita klik. Nah, kita pilih warna hitam. Lalu border radiusnya itu untuk memberi sudut lengkungan ya. Kita kasih 15 saja biar rounded sedikit. Oke, terus di bagian box shadow-nya, nah ini kita klik icon pensilnya. Lalu di bagian pertama, di bagian blur-nya ini, teman-teman kosongin. Oke, terus vertikalnya diisi 5, seperti ini. Nah, ini akan memberikan efek, nah ini teman-teman lihat ya. Ini kalau aku gedein vertikalnya nih, nah dia tuh memberikan efek yang di bawah nih teman-teman. Oke, mungkin aku isi 10 aja seperti ini ya. Terus di bagian color-nya, di sini aku mau pilih warna sedikit abu-abu seperti ini. Cukup ya. Nah, jadi nanti akan ada efek seperti ini. Kalau kita hover seperti ini, nah dia nggak muncul. Kalau kita biarin, dia muncul. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat ya di bagian sini, kalau aku klik atau aku hover di sini, tanggalnya ini, dia tuh warnanya berubah jadi warna biru. Nah, itu menggantinya di mana? Cara gantinya di sini. Teman-teman lihat di sebelah kiri, kita masuk ke tab Style. Di bagian konten, kita klik. Nah, di bagian sini kita pilih yang hover. Nah, warna color-nya ini silahkan diganti. Misalnya hovernya mau diganti warna oranye. Seperti ini juga bisa. Tuh, jadi nanti ke hovernya warna oranye. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bisa copy widget yang ini ke grid yang sampingnya ini, teman-teman. Nah, caranya gini. Arahkan mouse-nya ke bagian sini. Ini akan muncul icon pensil. Kita klik klik kanan, copy. Kemudian paste di sini. Klik kanan, paste. Ulangi lagi, klik kanan, paste. Sekali lagi, klik kanan, paste. Nah, jadi muncul 4 seperti ini.
Kalau sudah, kita tinggal ganti kontennya, teman-teman. Caranya diklik aja. Misalnya yang kedua ini ya, kita klik icon pensilnya, lihat di sebelah kiri, kita klik yang iconnya. Misalnya di sini aku ganti jadi icon jam ya, clock ini. Kita klik insert, lalu titelnya kita ganti aja. Deskripsinya sama juga. Oke, misalnya seperti ini ya. Terus kita lanjutkan lagi, klik yang sampingnya, lihat di sebelah kiri, iconnya kita ganti jadi pin ini, klik insert. Kemudian tanggal yang title ini aku ganti jadi lokasi. Deskripsinya kita bisa langsung ganti seperti ini. Oke, lalu yang samping kanannya ini kita klik lagi, iconnya kita ganti juga jadi running ya, seperti ini. Kemudian deskripsinya aku ganti dulu, titelnya juga misalnya seperti ini. Oke, udah cukup ya teman-teman. Terus kita lihat versi responsifnya. Tablet, kita lihat, cukup. Terus yang mobile. Nah, ini kita lihat yang mobilenya. Oke, nice. Sudah responsif semuanya. Klik publish lagi. Sekarang kita lanjut buat section di bawahnya lagi. Ya, caranya klik icon plus di bawah ini. Kita pilih Flexbox. Nah, sekarang kita pilih yang kontainernya ada dua. Ada dua kolom ini. Ya, kita klik. Nah, nanti akan muncul dua kolom seperti ini. Nah, kemudian teman-teman lihat dulu di sebelah kiri ya. Pertama di bagian ini. Align itemnya kita buat yang center. Lalu kita masuk ke tab Style. Terus di bagian background tab-nya kita pilih yang klasik. Nah, di sini aku akan ganti warnanya ya, klik color-nya ini jadi warna abu-abu. Mungkin abu-abu seperti ini ya. Supaya apa? Supaya ya ada variasinya aja. Kan di atas ini udah warna putih, nah di bawahnya aku mau buat warna yang lainnya kayak gitu. Oke. Terus kalau sudah kita masuk ke tab Advance. Nah, di bagian padding kita atur sekalian, klik yang icon link-nya. Topnya kita kasih 112, bottomnya sama 112. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik yang bagian sini, arahkan mouse-nya ke bagian kontainer yang tengah, yang kiri ini. Nanti akan muncul kotak kecil ini. Ya, kita klik dulu. Ya, kita klik. Kalau sudah diklik, teman-teman klik icon plus di pojok kiri atas, klik add element. Nah, sekarang kita klik yang heading ya. Nah, supaya headingnya langsung masuk ke bagian sini. Oke, terus kita klik lagi icon plus di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman masukkan widget ya, namanya list. Nah, diketikkan aja di bagian search nih, list seperti ini. Terus klik yang icon list nih, kita klik. Nah, nanti akan langsung muncul di bawahnya headingnya ini. Oke, kalau sudah yang sebelah kanan ini, kita klik lagi yang icon kotaknya dulu ya. Ya, supaya nanti widgetnya langsung masuk di kotak ini. Terus lihat di sebelah kiri, klik yang icon plus lagi ya, di pojok kiri atas. Terus tambahkan widget nih, image. Nah, diklik aja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, nah, kita langsung masukkan aja image-nya, teman-teman, ya. Diklik aja image-nya dulu ini, terus lihat di sebelah kiri, kita klik choose image ini. Nah, aku akan masukkan image yang ini. Klik select ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian text-nya, yang sebelah kiri, kita klik ya, yang heading-nya. Lihat di sebelah kiri untuk menggantinya. Nah, di sini aku ganti jadi mungkin kayak gini, fasilitas peserta. Oke. Terus kita langsung styling aja, masuk ke tab style. Alignment-nya kita buat yang left aja. Tipografinya kita ganti fontnya jadi inter ya biar konsisten. Size-nya mungkin aku kasih 46 aja. Oke. Lalu untuk weight-nya kita buat yang medium aja. Kemudian kita klik di luar dulu. Text color-nya aku ganti jadi warna hitam. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan lagi yang konten list-nya nih. Nah, kita klik. Nah, ini kan ceritanya ini fasilitas peserta gitu ya. Nah, sekarang lihat di sebelah kiri kalau sudah diklik. Nah, di bagian list itemnya, kita bisa masukkan di sini teman-teman. Nah, ini list item ya, diklik aja nanti akan muncul seperti ini. Teksnya kita ganti. Misalnya kita ganti jadi kaos eksklusif. Nah, oke. Iconnya kalian bisa ganti ya. Kita klik. Terus misalnya mau diganti checklist yang ini, yang ada bulletnya ini, kita klik insert. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita klik dulu untuk meng-hide. Nah, icon yang kedua ini kan iconnya X seperti ini ya teman-teman. Nah, daripada kita mengganti satu persatu, caranya gini, kita hapus aja nih, hapus, klik X nih, ya. Terus baru kita duplikat dengan cara klik ini, ya. Duplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita masukkan lagi kontennya ya, satu persatu, diklik aja yang kedua ini, lalu diganti teksnya di sini. Nah, seperti ini. Ulangi lagi langkahnya yang ketiga, diklik, kita ganti di sini. Oke. Terus yang keempat, kita klik lagi, ganti lagi teksnya. Kemudian yang terakhir, nah kita klik, kita ganti lagi teksnya.
Oke, cukup. Kemudian kita masuk ke tab style. Nah, kita setting stylenya. Yang pertama nih space between. Kalau kalian geser, nah nanti kita akan memberikan space atau jarak ya antara atas dan bawah. Nah, di sini aku pilih yang 8 aja. Ini kalian bisa isikan 8 langsung. Alignment-nya kita buat center left aja. Terus kita klik yang icon. Nah, di sini untuk color-nya aku ganti warnanya jadi oranye lagi. Nah, ini kalian bisa ganti ya warna lain kalau mau. Kemudian size-nya ini bisa dibesarin ya. Misalnya kita besarin sedikit. Segini cukup. Jaraknya kita atur lagi. Oke. Terus untuk gap-nya, ini gap tuh antara jarak icon dan teksnya. Nah, bisa kalian geser seperti ini. Oke, cukup ya. Lalu kita masuk ke teks. Nah, di bagian tipografinya kita ganti jadi inter lagi. Size-nya mungkin kita isikan 16. Kemudian warnanya aku ganti jadi hitam seperti ini. Oke, nice. Cukup ya. Terus, ini aku mau atur teman-teman. Jadi aku mau besarin gambarnya ini. Dan kolom yang teks ini aku mau kecilin sedikit. Nah, caranya gini. Arahkan mouse-nya ke bagian sini. Muncul icon kotak ini ya. Kotak kecil, diklik. Lihat di sebelah kiri, di bagian width-nya. Nah, teman-teman ganti. Ini kan 50 ya. 50% maksudnya. Ini ganti 40%. Kemudian yang bagian ini, kita klik icon kotak ini teman-teman. Nah, ini kita ganti jadi 60. Ini sebenarnya opsional aja. Nah, ini supaya kotak yang sebelah kanan tuh lebih besar dan kotak yang kecil tuh lebih kecil sedikit. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik yang icon mobile-nya lagi, yang tabletnya lagi teman-teman. Oke, sudah responsif. Yang mobile-nya kita lihat. Mobile-nya sudah enak belum? Oke, udah enak ya. Kalau teman-teman pengen adjust lagi, silahkan diklik aja nih icon pensil. Lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style mungkin ya. Tipografinya kita kecilin sedikit nih. Nah, mungkin kayak gini cukup ya. Oke, kalau sudah kita klik publish lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang aku akan buat section di bawahnya lagi. Tapi di sini aku akan ajarkan untuk mengcopy section yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, nih misalnya kita akan menggunakan ulang section detail event ini. Ya, nah jadi caranya gini teman-teman. Arahkan mouse-nya ke bagian sini ya. Detail event nanti akan muncul icon titik 6 nih. Nah, kita bisa gunakan section yang ini. Caranya kita klik kanan, copy. Scroll ke bagian bawah, nah arahkan mouse-nya ke bagian sini, klik kanan, paste. Nah, jadi kita akan menggunakan section yang sudah kita buat. Oke. Lalu kita ganti kontennya. Nah, misalnya yang detail event ini kita klik, lihat di sebelah kiri, aku ganti jadi kategori lari. Oke. Lalu yang bawahnya, yang grid ini, nah kita klik dulu nih teman-teman, icon kotak kecil ini, ya. Terus di sini gridnya, kolomnya aku akan ubah jadi 3 aja teman-teman. Karena kategori larinya 3. Nah, jadi kayak gini. Oke. Terus yang bawahnya ini, karena kita nggak butuh ya, ini kan defaultnya ada 4 ya, yang kita copy ada 4. Nah, kita hapus aja salah satunya. Klik kanan, delete. Nah, jadi tinggal 3 seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa ganti kontennya. Ya, kita klik dulu icon pensilnya ini. Lihat di sebelah kiri, ikonnya mungkin kita ganti jadi star ya, seperti ini. Lalu untuk titelnya, nah di sini bisa kalian ganti, misalnya aku ganti jadi seperti ini. Ini kategori larinya. Lalu deskripsinya bisa kalian ganti juga, misalnya seperti ini. Oke, cukup ya. Nah, terus masuk ke tab advance ya. Nah, di sini paddingnya aku mau tambahin sedikit teman-teman. Ini kan yang kita copy ini defaultnya 20. Nah, aku ganti jadi mungkin 50 ya, biar kotaknya lebih gede. Oke, kayak gini cukup ya. Terus kita ulangi langkahnya yang sampingnya nih. Kita klik icon pensil, ganti ikonnya. Mungkin aku pilih icon gem ini. Oke. Lalu titelnya kita ganti. Terus description-nya juga bisa diganti ya di sini. Nah, masuk ke tab advance. Di bagian padding-nya kita ganti 50 juga. Oke. Terus yang ketiga kita klik lagi ya. Kita klik, lihat di sebelah kiri untuk mengganti ikonnya. Aku ganti jadi heart ini aja. Ini bebas ya ikonnya teman-teman. Lalu titelnya aku ganti jadi seperti ini. Dan untuk deskripsinya juga sama aku ganti ya, seperti ini. Oke, terakhir kita klik advance, di bagian paddingnya kita kasih 50. Nice, mantap ya. Oke, sekarang kita coba lihat responsive modenya, klik tablet. Oke, nah ini kalau misalnya di bagian tablet ini kan kayak aneh ya kalau kita kasih padding 50, terlalu ke bawah banget. Nah, kita klik icon pensilnya. Nah, kita bisa adjust untuk paddingnya. Masuk ke tab advance, di bagian padding kita ganti mungkin 20 untuk bagian
tablet ini. Kita klik lagi yang kedua, paddingnya 20 juga. Klik lagi yang ketiga, klik advance ya, di sebelah kiri, paddingnya 20. Nah, cukup ya. Masuk ke bagian mobile sekarang. Nah, kita klik yang mobile seperti ini. Nice, yang mobile cukup ya. Oke, sekarang kita klik publish lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bawah di sini aku akan buat section call to action ya. Nah, di sini langkahnya hampir sama dengan yang kategori lari. Kita akan copy aja dari section yang sudah kita buat. Nah, di sini aku akan copy dari section yang paling atas nih, ya, yang header hero-nya ini. Oke. Caranya arahkan mouse-nya ke bagian sini ya. Icon titik 6, klik kanan, copy. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, arahkan mouse-nya ke bagian sini, klik kanan, paste. Oke, seperti ini ya. Terus kita setting dulu, teman-teman. Lihat di sebelah kiri, ini kan yang bagian atas min height-nya kita setting. Nah, ini min height-nya kita kosongin aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di bagian justify kontennya kita buat yang center. Sorry, kita buat yang ya center aja. Oke. Terus masuk ke tab style. Kemudian di bagian image-nya aku akan ganti ya, klik choose image. Aku ganti image yang ini, klik select. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab advance. Nah, di bagian padding-nya, yang top-nya kita masukkan 100 juga. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sekarang kita ubah yang bagian kontennya. Nah, pertama yang event lari ini aku nggak butuh lagi. Jadi kita hapus saja. Caranya klik kanan di sini, kemudian delete. Oke. Lalu bagian fun run-nya, nah kita klik, lihat di sebelah kiri kita ganti dulu. Jadi daftar sekarang misalnya gini ya. Terus kita masuk ke tab style. Nah, di bagian alignment-nya kita buat center. Tipografinya di sini aku kecilin font-nya ya. Jadi 46 aja. Oke, cukup. Terus kita ganti konten yang di bawahnya. Kita klik ya, yang teks bawahnya, lihat di sebelah kiri, kita ganti kontennya misalnya jadi seperti ini. Lalu masuk ke tab style. Nah, di bagian tipografinya fontnya aku kecilin jadi ukuran berapa ya? 16 aja cukup. Oke. Lalu di sini aku akan beri teks untuk harganya. Nah, ini kita copy aja dari ini yang daftar sekarang ini. Caranya gini, arahkan mouse-nya ke bagian ini, akan muncul icon pensil ini ya. Klik kanan, duplikat. Nah, seperti ini. Terus teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian pensil, kita drag ke bagian bawahnya ini. Bawahnya harga ini, teman-teman. Ops. Nah, muncul. Nah, kayak gini. Oke. Lalu kita ganti ini titelnya jadi Rp 99.000 misalnya kayak gini. Ya. Lalu kita masuk ke tab style, aku besarin sedikit fontnya, teman-teman. Nih biar lebih jelas. Oke, segini mungkin cukup ya. Oke, terus di bagian tombolnya, nah ini kita klik. Titelnya kalau mau diganti silahkan diganti. Misalnya seperti ini ya. Lalu di bagian linknya, nah ini kita masukkan link WhatsApp, teman-teman. Caranya teman-teman silahkan klik link Komo WhatsApp generator ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Terus kita buat link chat to WhatsApp dulu ya. Pertama kita masukkan nih di bagian numbernya nih. WhatsApp numbernya silahkan diisikan WhatsApp kalian. Lalu di bagian custom message-nya bisa diisi juga. Misalnya seperti ini. Lalu kita klik generate WhatsApp link. Nah, kita copy linknya. Lalu kita masukkan di bagian sini, teman. Di bagian linknya ini. Nah, kita hapus yang ini. Paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau diklik dia bakal ngarah ke chat WhatsApp. Oke. Kalau sudah, terakhir mungkin teman-teman bisa tambahkan widget ya. Klik add elemen ini. Lalu kita bisa buat atau tambahkan widget sosial. Nah, nih, ketik aja sosi gini. Kita klik yang sosial icon. Oke. Lalu teman-teman bisa tambahkan sosial media ya di sini. Misalnya Facebook yang pertama. Nah, nanti linknya bisa dimasukkan di sini. facebook.com apa gitu ya. Lalu yang Twitter, nah kalau misalnya pengen ganti ikonnya nih, sosial medianya nggak pengen Twitter ya, kita klik yang ikonnya ini, misalnya jadi Instagram. Nah, kita klik yang icon Instagram, nah nanti otomatis jadi Instagram. Oke, dan seterusnya ya. Kalau mau tambah item, tinggal diklik ini, add item. Nah, nanti diganti ikonnya mau jadi apa, gitu ya. Oke, kalau sudah, yang bagian shape-nya kita buat yang circle aja, biar bulat-bulat seperti ini. Lalu kita masuk ke tab style. Nah, di bagian official color-nya aku ganti jadi custom. Oke.
primary color-nya di sini aku ganti jadi warna putih aja seperti ini. Lalu secondary color-nya di sini aku ganti jadi warna oranye seperti ini. Atau biar lebih simple, primary color-nya ini teman-teman kosongin aja transparansinya seperti ini ya. Oke, terus secondary color-nya kita ganti jadi putih. Nah, biar lebih simple aja, nggak ada bulatannya ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cek versi responsif ya. Mobile-nya, yang tabletnya ya, sorry. Oh, ini fontnya terlalu besar, kita klik icon pensil. Lihat di sebelah kiri, masuk ke tipografinya, kita kecilin sedikit, teman-teman. Oke, lalu yang harganya ini juga terlalu besar, kita klik icon pensil, masuk ke tab style, tipografinya kita kecilin sedikit. Oke, mungkin sini cukup. Kemudian masuk ke tab mobile. Nah, kita kecilin ini terlalu besar, teman-teman. Kita klik yang daftar sekarang ini ya, icon pensil ini. Masuk ke tab style, tipografinya kita kecilin lagi. Yang harganya juga sama. Klik pensil, masuk ke tab style, tipografinya kita kecilin. Oke, cukup segini. Nah, terus kita klik yang icon titik 6 ya. Masuk ke tab advance. Ini yang untuk yang mobile-nya terlalu tinggi ya paddingnya. Paddingnya kita klik linknya dulu teman-teman. Nah, topnya kita kasih 50 aja, bottomnya 50 juga. Lalu masuk ke tab layout. Nah, di bagian min height-nya kita kosongin teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup ya. Oke, kita lihat. Klik publish dulu. Terus klik preview. Nah, sekarang kita bisa lihat previewnya teman-teman. Wih, mantap. Cakep ya. Nah, kita balik dulu ke editor Elementor-nya. Nah, teman-teman lihat ya di bagian atas sini. Ini aku lihat previewnya dulu, teman-teman. Ini kalau tombolnya diklik, ini belum ada perubahan apa-apa ya. Nah, ya, kita buat supaya tombol diklik ini, kalau tombol diklik ini dia turun ke bawah sini, teman-teman. Nah, caranya gini. Masuk ke editor Elementor-nya ya. Pastikan teman-teman klik dulu nih di bagian daftar sekarang nih tombolnya. Terus masuk ke tab konten. Nih, pastikan teman-teman sudah memasukkan link nih. Tanda pagar daftar gini aja ya. Terus kita copy yang teks daftarnya nih. Oke, lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian daftar sekarang ini arahkan mouse-nya ke bagian ini, icon titik 6. Terus lihat di sebelah kiri masuk ke tab advance. Di bagian CSS ID-nya kita masukkan daftar seperti ini. Nih, daftar aja tanpa tanda pagar ya. Kalau sudah klik publish. Oke, sekarang kita lihat previewnya lagi ya dengan cara klik icon preview ini. Nah, kita lihat ya, kalau kita klik daftar sekarang, nah dia akan scroll ke bagian bawah. Nah, kalau ini kita klik yang saya mau ikut ini, kita klik. Nah, dia akan langsung otomatis ngechat ke WhatsApp. Oke, mantap ya. Nah, yang terakhir, kita perlu menjadikan halaman ini menjadi halaman utama websitenya, teman-teman. Ya, caranya gini. Ini kalau kita buka ya, link domainnya. Ini kan masih seperti ini tampilannya, ya. Coba teman-teman bisa buka link websitenya, nanti tampilan utamanya pasti seperti ini. Oke. Nah, untuk menjadikan halaman tadi halaman depan, caranya gini. Teman-teman masuk lagi ke dashboard WordPress-nya. Lalu kita pilih menu setting ya, di sebelah kiri sini. Menu setting. Terus pilih yang reading. Nah, di bagian your homepage display di sini kita pilih yang status page. Kemudian homepage-nya kita pilih halaman yang kita buat tadi. Oke, lalu kita klik Save Change. Sekarang kita bisa lihat lagi websitenya, arahkan mouse-nya ke bagian icon rumah ini, klik Visit Site. Nah, kalau sudah dibuka, dia akan otomatis langsung masuk ke halaman yang kita buat tadi. Wah, keren ya. Nah, sampai sini selamat teman-teman sudah berhasil membuat landing page sendiri. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara membuat website landing page sendiri. Ya, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan aku ingatkan sekali lagi, kalau teman-teman mau dapetin promo diskon spesial dari Hostinger, silahkan klik link di deskripsi di bawah ya untuk dapetin diskon 77%. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.